teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Gustriani. Selamat datang di video Mentari. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu soal yang ada di dalam buku akuntansi biaya edisi kedua, karya Agus Purwaji. Kita bisa baca dahulu. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Rasa Nusantara adalah snack balls berbagai jenis. Produk-produk ini diproses melalui beberapa departemen, yakni Departemen Pencampuran, Pengeringan, dan juga Pengemasan. Perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya dalam proses produksi menggunakan rata-rata tertimbang. Berikut merupakan informasi terkait operasional perusahaan di bulan April 2010 untuk Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Di sini kita bisa lihat untuk keterangannya Departemen Pengeringan dan Departemen Pengemasan. Kemudian untuk pertanyaannya, kita diminta untuk membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengeringan untuk bulan April 2010. Dan yang kedua, buat e-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan April 2010. Kita akan coba langsung menyusun laporan biaya pokok produksi untuk Departemen Pengeringan. Di sini teman-teman perlu mencatat terlebih dahulu nama perusahaan, yaitu PT Rasa Nusantara, kemudian nama formnya, yaitu laporan biaya pokok produksi, kemudian keterangan departemennya adalah Departemen Pengeringan. Kemudian periodenya, periode yang berakhir pada 30 April 2010. Kemudian di sini teman-teman perlu mencatat schedule produksi, pembebanan biaya, dan pertanggungjawaban biaya. Kita akan mulai dari schedule produksi terlebih dahulu. Di sini kita perlu catat produk masuk proses, ada produk dalam proses awal. Dengan keterangannya pun kita harus catat biaya bahan baku sebesar 100% sudah terserap dan biaya konversi sebesar 70%. Dan unitnya adalah 600 unit. Keterangan ini bisa kita lihat pada tabel. Kemudian selanjutnya, produk masuk dari Departemen Pencampuran sebesar 6.400 unit. Teman-teman juga perlu perhatikan bahwa Departemen Pengeringan ini merupakan departemen kedua. Departemen pertama adalah Departemen Pencampuran, yang berarti ada produk-produk yang ditransfer dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengeringan. Begitu pula akan ada biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya ke Departemen Pengeringan. Di sini ada juga produk masuk proses saat ini. Ini yang merupakan jumlah dari produk dalam proses awal dengan produk yang masuk dari Departemen Pencampuran. Kemudian kita perlu catat juga produk ditransfer ke Departemen Pengemasan dan produk dalam proses akhir yang ada di Departemen Pengeringan. Kita bisa lihat jumlah unitnya pada tabel 6.300. Kemudian di sini produk dalam proses akhir sebesar 700 unit. Kita perlu catat juga keterangan dari biaya bahan dan biaya konversinya. Di sini biaya bahan sudah terserap 100% dan biaya konversi sudah terserap 80%. Ketika dijumlahkan, produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya dan produk dalam proses akhir, unitnya akan sama dengan produk yang masuk proses periode saat ini, yaitu 7.000 unit. Kemudian, setelah selesai kita menyusun schedule produksi, kita perlu mencatat pembebanan biaya. Di sini teman-teman bisa menyusun tabel yang berisikan kolom keterangan, kemudian biaya produk dalam proses awal, biaya periode berjalan, total biaya dari kedua biaya ini, kemudian unit ekuivalen, dan biaya per unit. Di sini teman-teman bisa mulai dari PDP dari Departemen Pencampuran. Biaya PDP awalnya adalah Rp230.000. Angka ini bisa didapat dari tabel teman-teman bahwa di rincian biaya-biaya terdapat biaya dari Departemen Pencampuran. Di sini sudah dirincikan, kemudian kita lanjut ke biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP. Saldonya juga bisa kita lihat pada tabel. Di sini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya ada biaya periode berjalan. Di sini kita bisa lihat juga pada tabel biaya-biaya yang ditambahkan selama periode berjalan untuk masing-masing departemen. Biaya dari Departemen Pencampuran sebesar Rp275.000 kita catat. Kemudian biaya bahan, BTK, dan BOP juga kita catat, sesuaikan saja sesuai dengan tabel. Kemudian total biaya
adalah jumlah dari biaya PDP awal dengan biaya periode berjalan. Di sini kita jumlahkan semuanya. Dan hasilnya untuk total biayanya dari biaya PDP awal dan juga biaya periode berjalan sebesar Rp5.343.820. Kemudian kita perlu menghitung unit yang ekuivalen. Dimulai dari elemen biaya PDP dari Departemen Pencampuran. Di sini unit ekuivalennya kita bisa lihat di schedule produksi. Produk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 6.300 unit. Maka kita catat 6.300, kemudian ditambah dengan produk dalam proses akhir sebesar 700 unit. Karena di sini merupakan elemen biaya dari Departemen Pencampuran, dari departemen sebelumnya, maka di sini kita anggap sudah 100% biayanya terserap. Maka tidak perlu kita kalikan dengan angka-angka seperti ini, 80% ataupun persentase yang lain. Begitu juga dengan biaya bahan, di sini keterangannya untuk produk dalam proses akhir pun biaya bahannya sudah 100%, maka tidak perlu kita kalikan dengan persentase 80% karena ini hanya untuk biaya konversi, yaitu BTK dan BOP. Maka, unit yang ekuivalen untuk PDP dari Departemen Pencampuran dan biaya bahan itu totalnya sama sebesar 7.000 unit. Kemudian kita hitung biaya per unitnya dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Di sini untuk PDP dari Departemen Pencampuran, biaya per unitnya adalah Rp329,29. Kemudian selanjutnya, untuk biaya bahan juga sama, biaya per unitnya dari total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen. Kemudian selanjutnya, unit yang ekuivalen untuk BTK dan BOP itu caranya sama, menghitungnya yaitu 6.300 unit dari produk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah dengan 700. 700 unit, ini adalah produk dalam proses akhir. Karena kita sedang menghitung unit yang ekuivalen untuk BTK, maka kita bisa lihat keterangan biaya konversi di sini. Baru terserap 80%, maka kita kalikan unit yang ekuivalen ini dengan 80%. Kita dapatkan unit yang ekuivalen sebesar 6.860 unit untuk BTK dan juga BOP. Untuk biaya per unit, caranya sama seperti sebelumnya, kita bagi total biaya dengan unit yang ekuivalen. Setelah kita menghitung biaya per unit, kita jumlahkan seluruh biaya per unitnya. Kita dapat sebesar Rp769,64. Kemudian selanjutnya, kita hitung pertanggungjawaban biaya. Di sini ada produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan, kemudian juga ada produk dalam proses akhir. Dari masing-masing komponen ini perlu kita rincikan saja agar pada saat kita mencatat jurnal, kita bisa mendapatkan saldo detail dari masing-masing akun yang kita akan catat. Di sini kita mulai dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Poin A. Ada biaya dari Departemen Pencampuran, biaya bahan, BTK, dan BOP. Elemen biayanya sama seperti pada saat di kolom pembebanan biaya. Kemudian untuk unitnya, kita mengikuti pada schedule produksi. Produk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 6.300 unit. Kita kalikan dengan biaya per unit yang sebelumnya sudah kita hitung di pembebanan biaya. Kemudian kita kalikan masing-masing. Setelahnya kita jumlahkan. Di sini dan kita dapatkan produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan jumlahnya adalah Rp4.848.722,45. Selanjutnya untuk produk dalam proses akhir, elemen biayanya sama seperti sebelumnya yaitu biaya dari Departemen Pencampuran, biaya bahan, BTK, dan BOP. Untuk unitnya kita bisa sesuaikan di sini ya. Di sini untuk biaya dari Departemen Pencampuran kita catat 700 unit. Kita lihat di schedule produksi di sini, program proses akhir. 700 unit juga untuk biaya bahan karena sudah 100% terserap. Kemudian untuk BTK dan BOP 700 unit dikalikan dengan 80% karena biaya konversi baru 80% terserap. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit dari masing-masing elemen biaya yang sudah kita catat tadi, sudah kita hitung di pembebanan biaya. Kita kalikan masing-masing.
dari unit dengan biaya per unitnya, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Dan hasil untuk produk dalam proses akhir saldonya adalah Rp495.097,55. Kemudian kita perlu jumlahkan saldo dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan dan juga produk dalam proses akhir, yaitu di sini totalnya Rp5.343.820. Saldo dari total biaya ini harus sama dengan total biaya yang ada pada pembebanan biaya. Di sini sudah menunjukkan angka yang sama. Kalau menunjukkan angka yang tidak sama, menunjukkan angka yang berbeda, teman-teman bisa coba cek kembali perhitungan teman-teman di pertanggungjawaban biaya ataupun pada saat menghitung biaya per unit tadi. Kemudian di sini laporan biaya pokok produksinya sudah selesai, kita akan beralih ke pertanyaan nomor 2. Kita perlu membuat ayat jurnal dari transaksi selama bulan April 2010. Tidak lupa teman-teman harus mencatat nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian nama formnya itu jurnal umum, selanjutnya adalah periodenya yaitu April 2010. Kemudian di sini untuk saldo untuk jurnal yang pertama kali kita catat adalah jurnal pembalik PDP awal. Karena di sini kan ada produk dalam proses awal yang sebelumnya dianggap pada saat akhir periode sudah dicatat dengan cara persediaan produk dalam proses, Departemen Pengeringan, pada di sisi kreditnya adalah PDP-PDP yang ini teman-teman. Maka kita perlu membalik jurnal tersebut dengan cara mendebitkan akun-akun yang sebelumnya dikredit dan meletakkan akun yang sebelumnya didebit, yaitu persediaan dalam proses Departemen Pengeringan di kredit, teman-teman. Saldonya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengeringan, teman-teman lihat di atas, ada tabel, yaitu biaya-biaya di persediaan produk dalam proses awal. Begitu pula untuk BBB, BTK, dan BOP. Teman-teman bisa lihat di tabel. Fungsi adanya jurnal pembalik di sini adalah untuk memudahkan teman-teman pada saat mencatat produk dalam proses akhir dan juga produk yang telah jadi dan ditransfer ke departemen selanjutnya, teman-teman. Karena teman-teman pasti akan mencatat PDP-PDP-nya lagi. Di sini ada PDP Departemen Pencampuran, Departemen Pengiringan, kemudian PDP BBB, PDP BTK, dan PDP BOP Departemen Pengeringan. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah kita jumlahkan dan persediaan produk dalam proses Departemen Pengeringannya, saldonya kita letakkan di sisi kredit sebesar Rp533.820. Kemudian, jurnal yang kedua yang perlu kita catat adalah pemakaian bahan baku. Dengan cara akun PDP BBB Departemen Pengeringan di debit dan persediaan bahan di kredit. Untuk saldonya kita bisa lihat di tabel, teman-teman. Sini biaya bahan. Biaya yang ditambahkan selama periode berjalan untuk masing-masing departemen. Kemudian selanjutnya, untuk pembebanan gaji dan upah, akunnya adalah PDP BTK Departemen Pengeringan pada biaya gaji dan upah. Untuk saldonya pun sama, kita lihat di soal, teman-teman. Ataupun kalau teman-teman mau lihat di pembebanan biaya periode berjalan, itu pun menunjukkan angka yang sama. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita catat adalah pembebanan BOP. Akunnya adalah PDP BOP Departemen Pengeringan pada BOP Applied. Sini saldonya sebesar Rp1.200.000, sama dengan yang ada pada tabel. Kemudian selanjutnya yang perlu kita catat adalah produk jadi yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Akun yang kita gunakan di sini di sisi debit PDP Departemen Pengeringan ke Departemen Pengemasan, kemudian kita perlu mengkreditkan lagi akun-akun yang sebelumnya sudah kita debit, yaitu PDP Departemen Pencampuran Departemen Pengeringan, PDP BBB, BTK, dan BOP di Departemen Pengeringan. Kita mulai dari sini, teman-teman. Untuk saldonya, kita lihat pada pertanggungjawaban biaya. Untuk biaya dari Departemen Pencampuran. Di poin A, produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Kemudian di sini PDP BBB sampai ke PDP BOP Departemen Pengeringan.
kita ambil saldonya dari pertanggungjawaban biaya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita jumlahkan saldo dari masing-masing akun ini dan kita isi saldo di sisi debit untuk PDP Departemen Pengeringan Departemen Pengemasan adalah hasil dari penjumlahan masing-masing saldo di akun tersebut yang sudah kita kreditkan. Dan hasilnya adalah Rp4.848.722,45. Di sini akan sama saldonya dengan yang ada pada pertanggungjawaban biaya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita catat adalah persediaan profilan proses akhir di Departemen Pengeringan. Untuk akunnya yang pertama, persediaan PDP di Departemen Pengeringan, kemudian akun yang di sisi kredit itu sama seperti pencatatan jurnal sebelumnya, yaitu PDP Departemen Pencampuran Departemen Pengeringan, PDP BBB, BTK, dan BOP. Kemudian untuk saldonya, kita mulai dari yang sisi kredit, kita lihat pada pembebanan biaya, pertanggungjawaban biaya, maksud saya teman-teman. Di sini program proses akhir, biaya dari Departemen Pencampuran, begitu pula dengan biaya bahan, BTK, dan BOP, kita lihat di pertanggungjawaban biaya. Kemudian kita perlu jumlahkan di sini. Jumlahnya kita akan letakkan di sisi debit untuk saldo persediaan PDP Departemen Pengeringan. Dan saldonya di sini Rp495.097,55 akan sama dengan yang ada pada total program proses di pertanggungjawaban biaya. Seperti ini. Baik, sekian video mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video mentari selanjutnya.